Perkenalkan, nama saya Agustina Aprilia Tironi. Saya dilatih di Angkatan 26 tahun 2018. Dan saya ingin menceritakan satu kesaksian pengalaman bersama dengan Tuhan di tahun kedua dalam pelayanan. Waktu itu saya dikirimkan di Jakarta dan kurang lebih 1 bulan saya dilatih di salah satu sekolah untuk menjadi tenaga pengajar, karena setelah 1 bulan itu saya akan dikirim lagi di tempat lain. Dan setelah 1 bulan dilatih di salah satu sekolah yang ada di Jakarta Selatan, saya dikirim bersama dengan partner saya ke salah satu tempat di Jawa Barat, khususnya di Bandung. Ada salah satu desa yang di sana menjadi tempat pelayanan saya dan teman saya. Dan singkat cerita, ketika saya dan teman saya sudah mengikuti pelatihan kurang lebih 1 bulan di salah satu sekolah di Jakarta Selatan, kami pun dikirim ke Bandung untuk melakukan pelayanan kurang lebih 9 bulan di sana. Dan setelah kami dikirimkan 9 bulan di salah satu desa yang ada di Bandung di Jawa Barat, dan kurang lebih di sana kami berdua tinggal di salah satu desa yang di situ hanya 2 penduduk, 2 orang, yaitu saya dan teman saya, partner saya. Satu rumah saja? Di situ banyak gedung. Banyak sekali gedung, tapi di satu lokasi yang sama, punya 1 orang, tapi kami berdua saja dia punya penduduk. Dan kami berdua tinggal berdua di situ dari desa-desa yang lain. Dan kalau mau pergi untuk jangkau desa lain harus, kalau jalan kaki bisa, tapi cukup lama karena bagian puncak jadi harus naik turun. Terus namanya juga desa, jadi jalan masih belum bagus-bagus sekali. Dan setelah kami kurang lebih 3 minggu sampai masuk 1 bulan di sana, awal-awalnya kita sendiri pun rasa kayak, aduh, tempat ini terlalu bagus untuk pelayanan karena terlalu nyaman, bagus sekali. Tapi di pikiran itu Tuhan buat hal lain. Jadi biasanya Bandung tuh agak dingin juga, waktu itu dingin sih tapi masih boleh. Nah terus satu pagi waktu saya dan partner bangun, terus orang mau meditasi. Pas orang meditasi, saya dengar di luar itu ada anjing sama ada ribut, tapi bukan suara orang, bukan orang ribut-ribut bicara atau berteriak. Jadi di lokasi 14 hektar itu, yang punya tempat itu dia kasih pagar besi begitu sepanjang lokasi itu. Jadi kami di dalam lokasi itu, terus banyak sekali gedung. Ada beberapa gedung di dalam lokasi itu. Nah, terus pagi-pagi yang waktu kami bangun untuk memeditasi itu ribut di luar, tapi bukan suara manusia. Terus kami cek keluar kan, ternyata ada satu pria di sana, orang bilang Mang karena Bandung. Nah terus dia 30-an tahun lah ke atas begitu. Cuman nggak bisa dapat lihat DP muka karena dia tutup semua pakai kupluk, cuma mata, mulut yang orang boleh mau dapat lihat. Ya sama persis. Jadi semua tangan pun dia pakai sarung tangan, baru hitam-hitam semua dari atas sampai bawah. Terus dia pegang parang, peda. Kita dengan partner pergi di sebelah pagar, dia di luar, orang di dalam. Dia so tunjuk-tunjuk itu peda tuh, kasih pahat orang, terus so marah-marah. Dia so bicara-bicara, pokoknya marah-marah dan lain sebagainya. Terus waktu itu DP partner perambut kan pendek sekali. Dia kira cowok dan cewek yang tinggal di situ, terus tanpa melapor. Jadi dia so marah-marah juga. Terus ada kata-kata yang kurang bagus lah, kayak macam laki-laki bicara ke perempuan begitu. Terus karena cuma kami berdua, jadi kayak sedikit mengancam juga. Terus kita partner juga marah, agak sedikit nada naik juga pas bicara dengan dia, dengan Mang itu. Singkat cerita, Mang itu pergi karena mulai terang. Ada juga warga-warga yang lewat karena mau pergi kerja. Setelah kejadian itu, kami pikir sudah aman-aman saja setelah itu. Tetapi apa yang kami pikirkan itu aman, tapi awal dari
hal baru yang Tuhan kasih untuk saya dan partner rasakan sepanjang pelayanan di Bandung ini. Jadi setelah kejadian itu, beberapa waktu kemudian kami masih melakukan kegiatan seperti biasa. Jadi pagi hari kami akan mengajar sampai siang, terus siangnya kami akan sama-sama dengan warga bersih-bersih kayak ikut batani begitu sampai sore. Kalau ada waktu, orang mau pergi ke mereka punya rumah, jalan kaki sama-sama dengan orang. Nah, singkat cerita, ada dua hal yang saya ingin bagikan, di mana Tuhan kasih tunjuk kalau Tuhan yang panggil saya dan partner ke sana, Tuhan juga selesaikan bersama-sama dengan saya dan partner. Dan ketika Tuhan panggil saya dan partner ke sana, Tuhan tidak tinggal diam untuk hal-hal yang kami akan lewati di sana. Jadi pada satu malam, biasanya kami jaga itu tempat, lokasi itu kami biasa putar-putar sepanjang malam, jadi tidak tidur karena kejadian tadi. Dan beberapa hal setelah itu banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang kami lewati, sehingga itu membuat kami tidak bisa tidur di malam hari dan diharuskan oleh yang punya lokasi itu untuk supaya saya dan partner bisa jaga tempat itu. Jadi istilahnya kami satpam di malam hari, di pagi hari sampai siang kami jadi guru, di jam 1 sampai sore kami jadi petani bersama-sama dengan warga setempat. Nah, singkat cerita, satu malam kami sudah kelelahan karena sepanjang malam tidak tidur, paginya jam 4 jaga-jaga itu lokasi, jam 4 meditasi, jam 7 kami mengajar, sampai sore lagi. Jadi malam itu kami putuskan untuk tidur. Kami juga sudah hubungi ke kami punya kakak untuk tidak istirahat. Jadi kami malam hari itu mengambil keputusan untuk tidur dan tidak jaga itu tempat. Nah, ketika kami tidur di malam hari, sudah larut malam, terus lokasi itu banyak anjing kan. Jadi malam itu ribut sekali, anjing-anjing itu pokoknya dorang bakau ribut sekali. Nah, terus saya dan partner bangun karena kami punya tempat tidur itu bertingkat. Jadi partner yang di bagian atas dia buka itu horden jendela, terus dia lihat keluar. Ternyata di luar itu sudah banyak sekali laki-laki yang dorang tutup semua dorang punya badan. Sama kayak bapak tadi. Iya, sama. Tapi sebelum mereka masuk, seperti tadi saya bilang kalau lokasi itu kan dorang pagar. Terus dia punya pagar itu pakai gembok sama rantai. Jadi harusnya mereka tidak bisa masuk. Jadi sewaktu orang lihat dorang sudah masuk sampai di dalam lokasi itu, pasti sudah buka itu gembok sama tralis rantai besi itu dorang buka, terus masuk. Tapi pas partner lihat itu, tanpa saya dan partner sadar kalau sudah ada beberapa laki-laki juga yang sudah ada di depan pintu. Jadi rumah yang kami tempati malam itu ada satu kamar tapi dia 2 pintu, jadi kotak begitu kepanjang, tapi ada 2 pintu antara satu bagian dan bagian yang satu lagi. Nah, jadi di salah satu pintu itu sebanyak sekali laki-laki di situ, dan pintu itu sebelum dapat pintu harusnya ada pagar. Nah, dorang kasih rubuh itu pagar, dorang kasih sampai di muka pintu, dan pintu itu juga sebelum mau dapat itu gagang pintu ada tralis besi dulu. Dorang kasih rusak lagi itu tralis besi. Jadi tanpa saya dan partner sadar itu dorang hampir buka itu rumah. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih bangun saya dan partner. Dan setelah saya dan partner sadar kalau sebanyak sekali orang yang masuk di lokasi itu dan ada yang sampai semua hampir buka pintu, saya dan partner langsung lari keluar lewat pintu yang sebelah. Dan setelah itu kami sembunyi di bawah pohon, kayak pohon-pohon pinus begitu, ada di sekitaran lokasi itu. Jadi kami sembunyi di bawah situ dan tidak bawa apa-apa. Kami juga tidak bawa kunci pagar dari pagar, karena lokasi itu dipagar semua, jadi tidak bisa keluar selain ikut tempat yang mereka buka tadi. Dan singkat cerita,
kami berdua hanya bisa sembunyi di bawah pohon, jadi hanya duduk di situ terus berdoa. Jadi di saat itu sudah takut sekali karena siapa lagi yang mau minta tolong, karena jauh sekali juga mau minta tolong ke orang. Terus saat itu orang-orang ini yang banyak sekali di lokasi itu, dan saya dan partner hanya sembunyi di bawah pohon dan berdoa. Dan beberapa saat setelah itu orang-orang ini pergi, jadi lokasi itu sunyi. Jadi orang pikir kalau sudah aman. Ternyata ada hal lain yang Tuhan buat setelah itu. Jadi saya dan partner ini keluar dari, maksudnya pergi ke tempat yang agak terang di tengah-tengah lokasi itu. Terus kami bawa toa sama senter yang besar supaya mau minta tolong. Jadi sebelumnya kami pernah tanya kalau di sini kalau mau minta bantuan sama orang kalau di malam hari itu bagaimana. Terus mereka bilang kasih menyala saja itu senter terus kasih goyang-goyang. Nanti kalau ada dapat balasan dari desa sebelah berarti orang sudah tahu itu orang minta pertolongan. Nah, kami buat seperti itu malam itu. Jadi toa ini saya punya partner angkat ke atas terus dia kasih bunyi, kasih lama, terus senter itu saya kasih angkat terus goyang-goyang. Jadi ada orang di desa sebelah yang balas itu senter itu. Jadi kami pikir oh puji Tuhan, pasti ada yang mau datang untuk tolong kami. Jadi kami tunggu-tunggu. Tapi setelah kami buat itu tadi, angkat senter itu sama toa kami bunyikan agak cukup lama. Ternyata yang datang itu orang yang sama, yang tadi. Tapi kalau tadi saya bilang banyak, sekarang mereka datang lebih banyak lagi. Jadi kami di salah satu pagar yang tadi mereka buka itu ada pasang di situ lampu, jadi lampu itu otomatis kalau ada orang yang lewat dia akan menyala sendiri. Nah, kami berdua ini tidak tahu kalau orang-orang yang tadi itu mereka kemana. Intinya pas mereka sudah ada di bawah lampu itu menyala, baru kami sadar kalau sebanyak sekali preman yang datang lagi. Jadi di sana banyak sekali preman dan orang-orang ini mereka datang lagi. Mereka datang lagi setelah tadi kami kasih naik senter dan juga bunyikan toa untuk minta pertolongan. Dan mereka kali kedua yang datang ini lebih ganas dari sebelumnya. Jadi mereka bawa ada tuh besi-besi yang buat cungkil-cungkil jendela atau pintu. Iya itu, linggis, terus ada yang bawa batu, ada yang bawa parang, ada yang bawa bulu, bambu, ada yang bawa bambu, terus kayu, pokoknya apa yang bisa mereka pegang. Terus mereka sudah lihat kami karena kami posisi di atas itu pagar itu, dia turun ke bawah, jadi orang punya posisi berdiri itu sudah diketahui sama orang-orang ini. Akhirnya mereka banyak sekali terus lari kejar saya dan partner. Jadi sempat-sempatnya ketika kami dikejar itu saya punya partner di depan, baru saya berusaha untuk pakai toa itu bicara, maksudnya, Mang, kenapa kami dikejar? Kami di sini kan cuma mengajar, kami tidak buat sesuatu yang negatif untuk desa ini begitu. Kami juga tidak ganggu-ganggu siapapun begitu. Tapi mereka bicara balas apa yang saya bicarakan itu, tapi dengan bahasa sana. Setelah itu mereka kejar-kejar saya dan partner, terus saya dan partner lari dan kami pergi ke belakang toilet. Lalu berusaha untuk cari jalan keluar. Kayak tadi saya bilang kami tidak bawa kunci, jadi kami kesulitan untuk keluar dari lokasi itu. Dan ya cuma lari dengan tangan, jadi tidak tahu mau keluar bagaimana.